Breaking news datang dari Brooklyn Nets. Pada 1 November 2022, pelatih Brooklyn Nets, Steve Nash, resmi melepas jabatannya di Brooklyn Nets. Ya, saya bilang kalau ia melepas jabatannya, bukan dipecat. Itu karena menurut kabar resmi yang beredar, Steve Nash dan Brooklyn Nets berpisah karena mereka memang sama-sama mau berpisah, bukan karena Nets yang memecat Steve Nash. Meski begitu, ayolah, sepertinya itu bukanlah hal yang sebenarnya terjadi. Nash gagal membawa Nets ke jalan yang jelas selama 3 musimnya bersama Nets. Pencapaian tertingginya hanyalah sampai di ronde 2 playoff, yang mana Nash dan timnya saat itu kalah karena kaki Durant yang kepanjangan. Di musim 2022-2023 ini, banyak fans yang mengira kalau Steve Nash sudah tidak akan melatih lagi. Para fans mengira kalau Nash akan dipecat karena Nash punya performa yang buruk di 2 musim sebelumnya. Nggak taunya, pada musim 2022-2023 ini, pemilik Brooklyn Nets, Joe Tsai, dan General Manager Nets, Sean Marks, tetap mempertahankan Steve Nash, dan akhirnya Nash pun tetap memimpin Brooklyn Nets di musim 2022-2023. Nash memulai musim 2022-2023 dengan buruk. Di 6 game pertamanya, Nash hanya mampu membawa Nets meraih 1 kemenangan dan 5 kekalahan. Itu merupakan hal yang amat buruk. Pada game ke-7, Nash berhasil membawa Nets meraih kemenangan. Meski berhasil membawa Nets meraih kemenangan kedua mereka, usai game ke-7 tersebut, Nash langsung dipecat oleh Brooklyn Nets. Sepertinya Brooklyn Nets ingin memberikan Steve Nash ending yang agak indah, sehingga Brooklyn Nets pun memecat Steve Nash usai Nash meraih kemenangan. Sebenarnya, buruknya tim Brooklyn Nets bukanlah sepenuhnya salah dari Steve Nash. Harus diakui, Nash memang kurang handal dalam mengatur pola permainan. Meski begitu, hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan mengapa Nets gagal menjadi tim yang super di 3 tahun belakangan ini. Brooklyn Nets merupakan tim yang punya banyak drama. Pemain bintang di tim ini benar-benar punya banyak tingkah. Trio terbaik yang pernah tim ini miliki selama masa kepemimpinan Nets adalah trio Kevin Durant, James Harden, dan Kyrie Irving. Trio ini, di atas kertas, jelas sangat-sangat mengerikan, tapi kenyataannya, trio ini malah melempem. Mereka punya chemistry yang buruk, mereka juga jarang bermain bersama, menyebabkan potensi terbesar mereka jadi tidak terwujud. Trio Kevin Durant, James Harden, dan Kyrie Irving tercatat hanya bermain bersama sebanyak 16 kali saja. Dan dari 16 pertandingan tersebut, mereka berhasil menang sebanyak 13 kali dan kalah sebanyak 3 kali. Trio ini merupakan trio yang mematikan, tapi sayang, mereka punya chemistry yang buruk, sehingga akhirnya trio ini pun hancur. Pada Februari 2022, Harden meminta untuk keluar dari Nets. Ia tidak suka dengan Kyrie Irving. Ia merasa kalau Kyrie Irving merupakan seorang superstar yang susah diatur, sehingga ia pun akhirnya meminta untuk di-trade. Usai James Harden pergi, kini di Brooklyn Nets pun hanya tersisa Kevin Durant dan Kyrie Irving. Dua ini juga mematikan, tapi selama 3 tahun ini, mereka hanya pernah bermain bersama sebanyak 52 kali saja. Iya, kalian tidak salah dengar. Mereka hanya bermain bersama sebanyak 52 kali. Itu sangatlah miris. Karena pemain bintang mereka yang suka ada dan suka hilang, akhirnya komposisi starting 5 Brooklyn Nets pun jadi terus-menerus berubah. Selama Nash memimpin Brooklyn Nets, Nash tercatat sudah membubuhkan starting 5 yang berbeda sebanyak lebih dari 43 kali. Starting 5 Brooklyn Nets selalu berubah-ubah. Jikalau tim-tim lain di NBA punya starting 5 yang terus-menerus sama, maka Brooklyn, starting 5 mereka selalu berubah-ubah. Ngomong-ngomong, usai Steve Nash dipecat, jabatan kepala pelatih Brooklyn Nets pun dipegang oleh asisten pelatih mereka, yaitu Jacque Vaughn. Vaughn, untuk sementara waktu, menjadi kepala pelatih Nets, sampai Nets nantinya menemukan kepala pelatih baru. Vaughn langsung mendapat kekalahan di game pertamanya sebagai kepala pelatih di musim 2022-2023 ini. Di game pertamanya melawan Chicago Bulls, Vaughn langsung tertimpa kekalahan dengan skor 108-99. Wah, sungguh malang nasibnya. Oh ya, BTW, sebenarnya ini bukanlah pertama kalinya Jacque Vaughn menjadi kepala pelatih di Brooklyn Nets. Sebelumnya, pada musim 2019-2020, Vaughn juga pernah menjabat sebagai kepala pelatih. Saat itu, kepala pelatih Nets yang sebelumnya, Kenny Atkinson, berpisah dari Nets, sehingga akhirnya Vaughn pun akhirnya diangkat untuk menjadi kepala pelatih sementaranya Brooklyn Nets. Nets sendiri saat ini masih mencari kepala pelatih baru untuk tim mereka. Ada satu nama yang digadang-gadang akan menjadi pelatih baru Brooklyn Nets, yaitu Ime Udoka. Untuk yang belum tahu, Ime Udoka merupakan pelatihnya Celtics di NBA musim 2021-2022. Saat itu, Ime berhasil membawa Celtics masuk ke babak final.
Pada off-season 2022, Ime Udoka terbukti melakukan pelecehan seksual dan semenjak itu, ia pun disuspend oleh Boston Celtics. Meski disuspend, tapi Ime Udoka masih berada di bawah naungan Celtics. Meski begitu, menurut laporan dari insider nomor 1 NBA, Adrian Wojnarowski, Ime Udoka akan dilepas oleh Celtics dan setelah itu, Ime pun akan menjabat sebagai kepala pelatih barunya Brooklyn Nets. Oh ya, ada fakta menarik. Kalau nantinya Ime Udoka jadi melatih Nets, maka itu artinya momen tersebut akan menjadi momen kedua Ime melatih Nets. Sebelumnya, di musim 2020-2021, di saat Steve Nash masih menjabat sebagai kepala pelatih, Ime Udoka menjabat sebagai asisten pelatih untuk Brooklyn Nets. Nah, pada off-season 2021, Ime Udoka direkrut untuk menjadi kepala pelatih Boston Celtics dan semenjak itu, ia pun meninggalkan jabatan asisten pelatihnya di Brooklyn Nets. 1 tahun berselang, sepertinya Nets memang merupakan jodohnya Ime Udoka. Usai Steve Nash dipecat, petinggi di Brooklyn jadi tertarik dengan mantan asisten pelatih mereka, Ime Udoka. Ime Udoka diharapkan dapat memperkuat defense dari Brooklyn Nets. Ime Udoka juga diharapkan dapat mengatur para superstar di Brooklyn Nets, khususnya Kyrie Irving, yang kerap kali menimbulkan masalah dan kontroversi. Saat ini, proses pengambilan Ime Udoka masih terus berjalan. Masih belum diketahui pasti apakah Ime Udoka akan berhasil menjadi pelatih barunya Nets di musim ini, tapi yang jelas, Ime Udoka merupakan nama terdepan yang akan menggantikan Steve Nash di NBA musim ini. BTW, buat kalian yang suka main basket, futsal, badminton, atau olahraga-olahraga lain, dan pengen momen olahraga kalian diabadikan, kalian boleh banget kontak Mimin Indah Basketball. Mimin bisa motret momen olahraga kalian, dan yang pastinya hasil potretannya tajam dan harganya juga terjangkau. Untuk kalian yang minat, kalian bisa menghubungi Mimin lewat DM Instagram atau WhatsApp di nomor yang tertera di layar ini ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.